Ya, jadi kalau abang mau bersandar ke KBBI seperti LAI, ya pakailah KBBI. Tuan dan Tuhan di dalam KBBI itu berbeda jelas. Ya, kalau Tuhan itu disematkan kepada manusia yang dihormati, tetapi kalau Tuhan itu disematkan kepada sesembahan atau Sang Pencipta, jelas beda. Nah, kemudian Yesus ini sebagai apa ya? Sebagai Kurios, sebagai Mar, sebagai Tuan. Ya, kalau itu udah mengarah ke teologi ya. Aku di sini kita ngomong kristologi saja. Itu kalau lari huruf T besar sama T kecil awas. Gimana Bang Samudra? Iya, kristologi sama teologi apa Bang? Yang mau dibahas apa? Sama-sama aja kayak begitu, bahasanya tidak merubah bahasa. Enggak, maksud aku kalau misalkan untuk bahas tentang sejarah gereja ataupun bahasa-bahasa kayak gitu, aku enggak terlalu, aku merujuk aja ke firman lah. Aku merujuk aja ke firman karena ya konsep aku sebenarnya untuk agama aku enggak bingung ya Bang ya, membingungkan ya. Enggak sedikit kok Bang yang bingung kayak Abang itu, enggak sedikit. Justru apa? Kita sambut. Silakan kalau tidak paham jangan memaksakan diri, bertanyalah kepada kita biar kita jelaskan. Jangan malu untuk bertanya kepada Bu, gini. Muslim. Aku sebenarnya bukan bingung tentang ketuhanannya. Aku cuman nggak ngerti aja sama agama sebenarnya pembawa damai, tetapi agama ini kan buatan manusia. Agama ini hadir kayak jadi gimana ya? Nggak ada damai di dalamnya, semua bertentangan. Jadi aku konsepnya itu hanya ke ketuhanan aja, nggak ya agama. Aku Kristen, jujur saja dari lahir aku Kristen, tetapi aku lebih condongnya ke ketuhanan saja. Aku menjadikan pedoman hidup aku itu di dalam Alkitab. Itu aja. Kalau gini agama, kalau Bang Budo tadi mengatakan bertentangan, jelas bertentangan. Di mana bertentangannya? Antara yang diucapkan Yesus dan Paulus itu selalu bertentangan. Mana yang dipercaya? Ya ucapannya Yesus. Ngapain percaya Paulus? Yang mana contohnya yang mana? Contoh, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat walaupun hanya setitik. Tapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dia tidak meniadakan, tetapi membatalkan hukum Taurat. Gimana itu? Dia tidak meniadakan, tetapi menggenapi. Gimana? Tidak meniadakan. Ya, tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Nah, Paulus benar gimana? Sih? Nah ini jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapnya. Terus Paulus gimana? Nah, Paulus gimana? Kalau tanya lagi, Paulus aja sama Abang, Paulus kayak mana? Ya, kalau Paulus mengatakan yang lain, karena apa? Dengan matinya Kristus di tiang salib membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus nggak pernah membatalkan. Iyakah? Paulus itu mengatakan di ayat mana? Minta tolong dong Bang Samudra, di mana ayatnya? Aku ini agak malu ini belajar, masa aku belajar dari orang Muslim. Di mana ayatnya itu? Gak apa-apa Bang, justru Abang jangan malu Bang. Kalau Abang tidak paham jangan memaksakan diri, tetapi silahkan bertanya kepada kita, ya kan? Iya. Gak apa-apa, jangan malu. Justru kita menyambut kok teman-teman Kristen yang tidak paham dengan apa yang menjadi pengajaran Galatia 3:13, Roma 3:13. Gimana Roma? Dia Efesus 2:15, Galatia 3:13, kemudian Roma 3:31. Oke, satu-satu ya. Galatia. Nah, Efesus 2:15 dulu. Itu kan surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus 2:15-16. Terus Galatia 3:13, surat Paulus kepada jemaat 3. Baca dulu. Sudah, kemudian Roma 3, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 nomor 31.
Yang paling tepat itu Roma 3:3, Galatia 3:13 dan Efesus 2:15. Itu Juga kalimat ya. Ntar satu-satu bang, satu-satu. Aku ya udah biar nggak bingung, satu aja atau dua aja. Efesus 2:15 sama Galatia 3:13 itu ayat pembatal, ayat yang mengatakan atau pernyataan Paulus yang menyampaikan kepada jemaatnya bahwa kematian Kristus membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus semasa hidup tidak pernah mengatakan dengan matinya aku semua hukum selain itu tidak berlaku lagi. Gak ada Yesus bilang begitu. Cari kalau ada, aku dibaptis besok pagi nggak apa-apa lah bang. Kalau ada, Yesus bilang begitu. Malah Yesus bilang, selama bumi dan langit belum lenyap, takkan terkurang dan dihilangkan satu iota saja dari hukum Taurat. Apa itu iota? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota. Iota itu theta dan antara theta dan kappa. Iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, pi, psi, psi, omega itu huruf Septuaginta atau koina Greek ya. Gitu loh bang. Yesus bilang nggak akan dihilangkan selama belum kiamat. Paulus mengatakan kematian Kristus itu meniadakan hukum Taurat. Di mana? Surat Paulus kepada jemaatnya di Galatia, lihat di pasal 3 ayat 13, atau surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 nomor 15. Coba baca. Oh, oke. Mungkin aku mau mencoba menjelaskan, boleh ya? Ini nanti ntar kalau misalkan salah, ini kayak Nggak apa-apa, kita belajar bang. Salah nggak Iya. apa-apa. Oke. Abang dari tadi kondusif dan saya salut. Maksudnya saya gimana ya, menghargai sekali begitu. Malu saya untuk kemudian berkata yang tidak baik ke abang dengan cara diskusi yang seperti ini. Bagus lah. Nah, ini Rasul Paulus ini menegaskan bahwa ini tujuan utama Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi kan, yang dinubuatkan para nabi menjadi seorang Mesias. Nah, sedangkan di hukum Taurat itu ditegaskan bahwa hukuman itu untuk orang di hukum Taurat itu adalah mata ganti mata, ya gigi ganti gigi kayak gitu. Nah, sedangkan di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa hukuman itu sudah ditanggung semua. Nah, tapi bahas ini membatalkan. Nah, ini membatalkan hukum Taurat ini bahasanya. Jadi kalau sudah ditanggung, apakah orang yang berzina melanggar hukum Taurat dengan melakukan zina, mencuri, membunuh tidak boleh dihukum?